Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya mau ngasih himbau nih ya, saran, kemudian ya permintaan tentunya tulus dari hati kami. Kami minta nih ya kepada teman-teman semua, sahabat dan pemirsa semua, ayo kita bareng-bareng, ini momen yang sangat penting Ramadan ini. Untuk apa? Beramal soleh sebanyak-banyaknya. Salah satunya ini saya kasih peluang nih, beramal soleh. Apa itu? Yaitu bersedekah ya, bersedekah namanya itu sego takjil Masjid Jogokarian. Ya, per porsinya ini 10.500. Silahkan yang mau berdonasi ke Masjid Jogokarian. Mungkin ada ya tulisannya di bawah ini, nanti donasinya kemana silahkan dibaca di tulisan di bawah. Sego takjil yang nanti akan diberikan oleh tim panitia Jogokarian nanti akan diberikan, dibagi-bagikan kepada relawan-relawan, kepada warga-warga Jogokarian, orang-orang yang terlantar, musafir-musafir, dan orang-orang yang ada di garda-garda terdepan. Bisa polisi, bisa relawan, bisa perawat atau dokter-dokter yang ada yang di rumah sakit. Maka insya Allah Masjid Jogokarian akan berkontribusi dalam hal itu. Maka ambillah peluang ini. Ingat ya, rezeki itu adalah apa yang kau keluarkan, bukan apa yang kau simpan. Disimpan itu kalau kita mati sudah ketinggalan. Tapi yang kau keluarkan sekarang, siapa tahu itu nanti menjadi penghalang antara kita dengan neraka jahanam. Kita nggak tahu mana amalan yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah sedekah takjil kita ini untuk apa? Menjadi penghalang antara kita dengan neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa dan sahabat-sahabatku semua dirahmati Allah, kaum muslimin dimanapun anda berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah kasih kita nikmat yang banyak. Di antara nikmat-nikmat Allah yang banyak itu adalah Allah kasih kita nikmat yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu orang yang mengetahui aib-aib dirinya sendiri. Maka itulah orang yang beruntung. Orang yang wawasannya luas tentang aib orang lain itulah orang yang merugi. Sementara orang yang beruntung adalah orang yang wawas luasannya tentang aib dirinya sendiri. Karena dengan begitu dia insya Allah akan memperbaiki diri. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman semua dirahmati Allah, karena emang saya di sini di Jogja ini dikenalnya sebagai spesialis jodoh, maka ini kita bahas ngobrol kita ini tentang masalah jodoh ya. Mohon maaf ini. Jadi menjawab sebuah pertanyaan dari jamaah sebenarnya, kenapa ya masalah jodoh saya nggak datang-datang kan gitu nih. Umur sudah mulai expired kan, mengkhawatirkan ini. Apakah emang saya ini dapat jodoh apa enggak? Jangan-jangan saya ini emang takdirnya enggak ada jodohnya di dunia tapi terjatah di surga. Pertanyaannya, iya nek mlebu surga, nek mlebu neraka, wis jomblo ning donya, jomblo juga di akhirat. Ini repot. Nah, karena itu pemirsa semua yang dirahmati Allah, pembahasan kita di kesempatan kali ini yaitu tentang penghalang-penghalang jodoh. Penghalang-penghalang jodoh. Kenapa bahas itu? Yaitu tadi itu untuk menjawab kegalauan anak-anak muda ataupun ya muda-mudi ikhwan akhwat yang sampai sekarang mungkin belum dapat jodohnya. Padahal ikhtiar terus kemana-mana, semua jalan itu kayaknya sudah ditempuh, tapi kok buntu semua ya Pak Ustadz. Kayaknya nggak ada yang ngelirik saya sama sekali. Biodata sudah tak perbaiki masih, sudah tak revisi masih nggak ada yang ngelirik juga. Aduh, mau gimana lagi? Foto saya sudah tak edit masih juga ya. Nah itu ada beberapa faktor yang mungkin kita perlu paham dan perlu kita ketahui. Baik, saya tulis ada beberapa poin. Di antaranya yang pertama, ini mudah-mudahan dalam waktu ya setengah jam nggak nyampe ini berarti ya, sudah kepotong sama pembukaan. 25 menit ke depan kita akan bahas tentang ya 11 penghalang jodoh. Pertama, yaitu tauhid yang lemah. Apa? Tauhid yang lemah. Tauhid itu apa Pak Ustaz? Keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Tuhannya. Orang itu kalau tauhidnya bagus, itu akan diiringi oleh husnuzon yang sangat kuat. Ciri-cirinya di situ, paling gampang tuh di situ. Orang itu kalau tauhidnya lemah, itu masih ciri-ciri ya, ciri-ciri orang yang tauhidnya lemah. Satu, gampang suuzon. Entah itu suuzon dengan takdir Allah ataupun suuzon dengan orang lain.
sering suuzon gitu. Apa kemauan Allah begini, Allah maunya A, padahal kita itu maunya B, sudah langsung suuzon sama Allah, protes sama Allah. Itu ciri-ciri tauhid lemah. Yang kedua, orang yang tauhidnya lemah itu ciri-cirinya suka berkeluh kesah. Urip nggersula wae, keluh kesah ya pancen ngene iki aku wis ra ngono kuwi lho. Sembang pancen mungkin emang takdirku tuh di usia segini ambiar. Ngapain keluh kesah ambiar, enggak penting. Kita itu hanya butuh husnuzon, baik sangka terus. Makanya ingat-ingat nih kalimat saya ini. Tolong diingat-ingat. Ya. Baiknya takdir seseorang itu tergantung dari kecerdasannya berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, baiknya takdir seseorang itu tergantung dari kecerdasannya berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa annallaha laisa bidzalamil abid. Ali Imran 182. Aku itu pantang menzolimi hambaku, sekalipun gak pernah zolim kepada hambaku. Yakin gitu, optimis. Kalau gak dapet jodoh itu bukan karena Allah zolim. Jangan kau tuduh Allah gak memberikan jatah kepadamu. Tetapi apa? Tetapi memang mungkin karena pikiranmu yang jelek itu. Maka kata Nabi, ana inda dhanni abdi bi, dalam hadis kursi, aku itu Allah menyertai prasangka hambaku. Jadi kalau prasangkanya baik, jadilah baik. Prasangkanya buruk, maka keadaan takdirnya pun akan mengikutinya, yaitu menjadi buruk sesuai dengan apa yang ia prasangkakan. Maka yang pertama tuh tauhidnya harus kuat dulu. Di antara memahami tauhid kuatnya apa? Yakin satu, dapat jodoh di dunia. Dua, insya Allah berhasil, insya Allah sukses. Begitu. Insya Allah ono sing gelem lah. Raketang itu, ono sing gelem insya Allah. Tuh, nggak percaya? Perhatikan nih, saya kalah tauhid nih. Ini contoh nih. Saya kalah tauhid. Datang seorang ustadz. Ustadz ini hafal Al-Quran 30 juz. Ustadz ini mohon maaf, tunanetra. Lalu si ustadz ini sudah tunanetra, maaf, miskin. Kerjaan dia apa? Ya hanya murni lillahi ta'ala, ngajar ngaji. Kalau ada orang berkhidmat dengan memberi dia kafalah, itu rezeki dari Allah, diberikan kepada dia. Dia nggak punya bisnis yang macam-macam. Dengan keadaan yang tunanetra, bisanya ngaji, hafal Quran, yang ngajar ngaji aja. Tahu-tahu datang ke saya, Mas Awan, tolong dong. Gimana Ustaz? Tolong dong, Mas Awan, carikan saya jodoh. Lalu saya tanya, si Ustadz ini, yang maaf, kelebihan dia cuma satu, hafiz Quran. Secara wajah, biasa. Dibilang ganteng? Tidak. Dibilang jelek banget? Ya enggak. Biasa, standar. SNI lah, Standar Nasional Indonesia. Lalu, saya bilang gini, Ustadz, pinginnya yang kayak apa Ustadz? Mas Awan, saya kepinginnya yang hafiz Quran juga, kemudian yang cantik, yang putih, yang tinggi, yang langsing, yang bisa melihat. Waduh, dalam hati saya, itu kalau ada lagi buat saya lagi mendingan gitu kan. Tapi dia yang minta ini, saya kan bingung. Waduh, saya bilang, Ustadz ini beneran? Iya, saya yakin, bismillah, saya minta tolong nih Mas Awan. Saya minta yang hafiz Quran, yang cantik, tinggi, putih, langsing, normal bisa ngelihat. Dalam hati saya waktu itu, nah ini dia. Saya belajar dari beliau nih. Dan hati saya, ya Allah, golek sing koyo ini mesti setengah mati yang mau sama seorang pria yang hanya modalnya hafiz Quran, kemudian ya maaf secara pendapatan mungkin dia waktu itu masih pas-pasan, hanya guru ngaji dan tunanetra. Wajah juga nggak begitu ganteng. Tapi subhanallah, saya nggak nyarikan, wong jelas susah kok, PR itu susah sekali. Ini ada pun yang paling ya mau tak pek dewe. Qadarullah apa? Nggak lama kemudian saya ditelepon sama beliau ini. Mas Awan. Oh, ada apa Ustadz? Mau ngasih kabar. Apa? Alhamdulillah, saya udah mau nikah nih. Minta doanya supaya nanti lancar. Masya Allah. Sama siapa? Saya tanya, sama siapa? Disebut namanya, si Fulanah, yang ciri-cirinya ini sesuai dengan cita-citanya dia. Saya langsung teringat, ya Allah, ini si Fulanah ini padahal mantan saya dulu. Maksudnya apa? Ini saya dulu hampir ngejar dia nggak dapat. Malah dapatnya sama dia. Coba bayangkan. Ini kan kalah tauhid aja kita. Nah itulah pentingnya. Lalu saya tanya si akhwatnya tadi, kenapa kok mau? Alasannya apa? Karena dia hafiz Quran aja. Sudah, karena dia hafiz Quran. Saya nggak mau lihat yang lain-lain. Oh Masya Allah. Itulah kalau kekuatan tauhid itu. Yang kayak apa tuh keseret lah. Yang penting kuatnya tauhid aja.
Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua tentang tauhid. Datang lagi mbak-mbak. Ini wajahnya bukan standar, tapi jauh di bawah standar. Bukan cuma di bawah, tapi jauh di bawah standar. Maaf, saya kok bilang begitu karena maaf ya, kita ngeliat maaf ya. Saya mohon maaf sekali, ini memang sudah takdir Allah, sudah kehendak Allah. Dia tuh punya kelebihan si mbak ini. Apa kelebihannya? Kelebihannya dia adalah tauhidnya di atasnya saya, termasuk dia. Bagus sekali tauhid. Datang tahu-tahu minta carikan jodoh. Saya langsung pesimis. Ya Allah, kalau ada laki-laki yang mau dengan dia tuh berarti tulusnya luar biasa. Kalau ada laki-laki yang mau sama dia berarti tulusnya luar biasa. Kenapa? Kalau ngeliat rupanya itu Masya Allah, yang lain sekarang ini banyak yang cantik, selebgram aja banyak. Kalau mau sama dia tuh tulusnya luar biasa. Lihat apa yang terjadi. Gak lama kemudian ngasih kabar juga. Saya cuma ngasih aja, ngasih resep aja. Kiat-kiat untuk dapat jodoh, saya ngasih resep aja. Gak lama kemudian dikasih kabar, ngundang saya supaya datang ke resepsi pernikahannya. Saya penasaran sekali dengan laki-laki yang mau dengan dia. Ini kisah mirip dengan si Ustadz hafal Quran tadi. Subhanallah, laki-lakinya ganteng, gagah, soleh, putih. Waduh, saya aja kalah ganteng. Terus saya langsung mikir, ya Allah, ini pelajaran dan pukulan berharga buat saya. Kenapa? Jangan coba-coba ngatur-ngatur takdirnya Allah. Kita itu hanya ditugaskan untuk yakin saja, optimis. Itu yang membedakan takdir orang itu bagus apa jelek itu. Bedanya cuma pada keyakinan. Diingat-ingat, bedanya hanya pada keyakinan. Ini orang sudah hidupnya nggak yakin, pesimis toh. Innal insana khuliqa halu'a. Urip itu banyak keluh kesah itu bukan orang-orang beriman. Orang beriman itu menghilangkan keluh kesah itu apa? Jaga sholatnya. Sebagaimana surat Al-Ma'arij ayat 19 dan seterusnya itu kisah tentang bagaimana menghapus sifat khuliqa halu'a, sifat keluh kesah itu. Apa? Jaga sholatmu baik-baik dan berinfak di jalan Allah. Itu buat kita tambah yakin pede. Karena apa? Berhubungan baik sama Allah, jaga hubungan. Nah yang kedua, masih ada waktu nih ya, 20 menitan kurang lebih. Yang kedua, apa itu? Syak. Nah, penyakit syak. Syak itu apa? Ragu-ragu. Udah mau nikah itu mesti ragu-ragu. Ini tipu daya setan ini, penghalang jodoh yang kedua. Apa itu? Ragu-ragu. Sudah ketemu, sudah taruh, kayaknya bagus, nggak ada kurangnya. Tapi giliran hari makin hari kok ragu-ragu ya? Kok ragu-ragu ya? Jangan-jangan. Nah kebanyakan prasangka itu. Zon. Jangan-jangan. Nah itulah dia penyakit syak. Waswisu fi sudurinas. Setan itu sukanya membuat was-was di dalam dada manusia. Waswisu fi sudurinas. Kalau dibuat was-was begitu emang pinter setan itu. Nah disitulah caranya orang itu dihalangi jodohnya oleh siapa? Oleh setan, oleh jin tadi itu. Makanya hindarilah penyakit yang namanya syak, datangnya dari setan. Yang ketiga apa? Negatif personality. Apa itu negatif personality? Orang yang nggak tahu punya kekurangan, taunya kekurangan orang lain. Ibarat kata itu apa? Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, giliran semut di seberang lautan kelihatan. Maka orang-orang yang jodohnya ini susah nih, rata-rata ini nih, banyak juga nih faktor yang ketiga ini. Apa itu? Yaitu orang yang nggak tahu kekurangannya. Padahal kekurangannya itu jadi gunjingan orang, jadi rumor di mana-mana, tapi dia nggak tahu. Apa yang terjadi akhirnya? Lah gara-gara nggak tahu. Setiap kali dia ta'aruf, terus pasangan ta'arufnya cari info, dengar kekurangannya. Tapi dia sendiri nggak tahu kalau itu kekurangan dia. Nah makanya itu penting namanya sering-seringlah bermuhasabah, terutama sama orang-orang terdekat kita. Tanya dong sama ibu, tanya sama bapak, tanya sama teman akrabnya, tanya sama mereka kekurangan kita di mana, gitu. Biar apa? Ya biar kita tuh ngelihat gitu loh, kekurangan kita apa, dandani. Jangan jadi orang tuh, maaf ya pemirsa semua, sahabat-sahabat semua, ini nasihat juga buat saya ya, demi Allah buat saya juga. Jadi orang tuh jangan tersinggungan gitu loh. Jadi orang tuh jangan cilek atenan, jangan suka marah. Kalau ada orang ngeritik, mbuh bener mbuh ora, meneng sik toh. Diam dulu, rungokke, dengarkan dulu. Ojo-ojo emang ono bener nih. Dengarkan dulu, cerna, resapi dulu. Dan kita gali lagi. Jangan-jangan emang itu adalah kekurangan yang ada pada diri kita. Sudah dandani, rampung. Nah itulah pentingnya kita itu jadi orang yang mestinya kuat dalam hal perkara muhasabah, itu penting. Nah itu bab masalah personality, negatif personality. Jadi jangan sampai ya kita itu punya kekurangan tapi nggak sadar. Senangannya nyari-nyari kekurangan orang terus itu. Kan orang bodoh namanya. Nah yang keempat, penghalang jodoh berikutnya apa itu?
nggak punya nilai lebih. Nah ini dia, repot tuh nggak punya. Makanya tadi saya kasih cerita ya, seorang hafiz Quran, dari wajah nggak masuk, dari sisi fisik ya nggak tinggi, secara harta nggak punya, keturunan biasa-biasa saja, kesehatan tunanetra. Satu dia punya kelebihan, apa itu? Hafal Al-Quran 30 juz, ya pasti ada. Penting namanya fokus ya. Adanya kelebihan itu buat kita itu ada yang lirik. Tapi kalau kita nggak punya kelebihan, siapa yang mau lirik kita? Coba ya, sekarang kenapa kalau misalnya kita beli minuman, air mineral, kenapa yang kita pilih minuman A? Kenapa aku nggak milih B, nggak milih C? Padahal produk di luaran banyak. Kalau kita beli, selalu belinya yang A terus. Jawabannya apa? Karena produk A ini punya nilai lebih. Itu kalau dalam istilah komunikasi, benefit product atau product advantage. Nah, product advantage ini, kelebihan produk inilah yang menjadikan dia terpilih. Lah kita gimana mau jodohnya datang? Rupanya ya pas-pasan, standar. SNI tadilah banyak saingannya. Wajah pas-pasan, harta nggak punya, keturunan biasa, agamanya ya standar. Semuanya serba standar. Pertanyaannya, loh saya tuh milih Anda itu mau alasannya apa? Kalau ngelihat wajah yang lain banyak, yang lebih cakep banyak, harta yang lain yang lebih anu juga banyak. Nah terus mau dilihat apanya? Makanya dulu ada sahabat yang datang, riwayat Al-Mughirah. Ketika datang seorang sahabat yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau menikah ya Rasulullah. Bismillah ya Allah, doakan ya. Kata Rasulullah, ditanya dulu, kamu sudah lihat belum? Dan nazar belum? Belum ya Rasul. Lihat dulu dong. Cari kelebihannya yang membuat kamu itu bisa tambah cinta sama dia. Nanti terserah, kelebihan ini nggak harus wajah. Karena banyak orang-orang yang nggak mau ngeliat wajah itu ada banyak. Makanya kita lihat maaf-maaf ya, ono anak laki-laki yang maaf-maaf ya, wajahnya itu hancur tapi bojone wayu nih pol. Kadang-kadang mirip mangkal juga kita ngeliatnya gitu. Ono wajahnya tak biasa, hancur-hancuran, istrinya cantik. Sebaliknya, yang perempuannya jelek, suaminya ganteng itu kan kadang bikin emosi para cewek-cewek. Kenapa lu kok bisa ya? Mukanya jelek, dapat suami gantengnya pol, itu kan marahi emosi juga. Kita tuh seneng kalau ngeliat yang seimbang. Itu kenapa? Karena mungkin dia punya kelebihan lain. Makanya cewek-cewek cantik tuh suka sama pelawak. Kenapa? Kelebihannya satu, lucu aja, humoris. Satu kelebihan dia humoris, ya harus milih. Makanya pelawak tuh jelek-jelek payu. Kenapa? Punya kelebihan. Lah kalau kita nggak punya kelebihan, apa mau dipilih? Maka penghalang jodoh itu salah satunya apa? Anda atau siapapun lah, orang yang tak punya kelebihan sama sekali, nilai plus satu pun tidak ada, ya apa alasannya mau dipilih? Mulai sekarang cari itu kelebihan diri kita. Orang ketang satu aja lah, cari. Tapi berikutnya yang ke-5 nih, penghalang jodoh berikutnya. Apa itu? Pernah nolak orang soleh. Ini hati-hati karena Nabi, kalau orang soleh sudah datang kok ngajak nikah, terus ditolak gara-gara apa? Miskin. Nah ini yang biasanya kena karma. Dalam Islam ada karma nggak Pak Ustaz? Karmanya Islam tuh begini. Karma dalam Islam itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaksib isma fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Surat An-Nisa ayat 111. Barang siapa yang berbuat dosa, maka dia sama dengan berbuat kesusahan bagi dirinya di masa yang akan datang. Kalau sekarang berbuat dosa, siap-siap nanti nabung kesusahan. Kalau sekarang susah berarti ini panen dulu berbuat dosa. Gitu aja gampang. Jadi tidaklah yang Allah balas itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi karma dalam Islam itu sebenarnya adalah orang berbuat dosa ya dibalas karena perbuatannya tadi. Cuma sebatas itu. Nggak ada karma turunan, karma dari generasi yang sebelumnya, reinkarnasi. Oh tidak, Islam tidak memahami itu ya. Dan tidak ada akidah Islam seperti itu. Islam hanya memahami orang berbuat dosa ya nanti dia akan menerima balasan atas perbuatannya. Nah termasuk itu, orang soleh kau tolak hanya gara-gara dunia, kau pilih dunianya, maka siap-siap nanti dia akan dihinakan karena dunia. Benar, si perempuan tadi akhirnya nikahlah dia dengan siapa? Dengan laki-laki yang pilihan dia, yang mapan, yang sugih, mau ngerapatek soleh. Nah akhirnya apa? Gara-gara nggak patek soleh tadi, kata-katanya itu liar, kata-katanya itu sadis. Namanya nggak patek soleh kok. Istrinya diunek, oh dasar wedok, koyok maaf-maaf, munyuk. Istri bilang munyuk. Sing wedok ya ora trimo, lanang koyo beruk. Ya wajar lah berjodoh. Munyuk ketemu beruk. Itulah orang tuh. Saya tuh pernah ada orang di depan saya berantem suami istri. Kamu perempuan kayak iblis, katanya begitu. Suaminya bilang perempuan kayak iblis. Istrinya nggak terima. Kok lanang kayak demit. Oh, kata saya wajar kalau ini berjodoh. Satrah kok ya. Demit ketemu iblis itu kan satrah. Itu kadang-kadang liar mulutnya. Kenapa? Ya itulah buah yang dia ambil. Kenapa?
nikah nggak cari yang soleh. Nggak soleh ya gampang selingkuh. Nggak soleh, nggak soleh itu apa? Ya karena nggak soleh itu sudah gampang selingkuh, kasar, KDRT, segala macam. Nah oleh karena itu, pemirsa semua dirahmati Allah, hati-hati nih. Akhirnya dia cerai, nggak kuat kan? Nah terhalang lagi dia jodohnya nih, nganggur lagi, jomblo lagi. Makanya jangan pernah sekali-sekali menolak orang soleh. Tapi saya benar-benar nggak feel ya Pak Ustaz. Ya kalau alasan nggak feelnya apa dulu? Saya tuh nggak masalah semuanya, dia miskin atau apa enggak. Tapi kalau saya lihat physically-nya, ngeliat posturnya, aduh, maaf Pak Ustadz, kenapa? Kayaknya saya benar-benar nggak bisa feel, nggak bisa gairah Pak Ustadz. Nah kalau itu boleh, alasan itu boleh. Karena alasan itu bukan alasan dunia. Yang alasan dunia itu karena kemiskinan, karena harta. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena kamu sok tahu namanya. Apakah kamu mengira dia tuh miskin sekarang terus selamanya akan jadi miskin? Oh enggak. Sekarang miskin bisa jadi suatu saat nanti dia jadi orang kaya raya. Emang ada orang kaya raya langsung kaya? Nggak ada. Orang kaya itu awalnya miskin dulu. Wah Anda tuh maunya nikah langsung mau yang kaya. Nonsen itu. Nggak ada. Nah yang keenam, masih ada waktu 11 menit. Fobia dengan lawan jenis. Ini bisa jadi penghalang jodoh. Fobia gimana? Lah gimana ya, ngelihat bapaknya ribut terus sama ibunya, kasar, lama-lama dia takut, trauma. Ngelihat kakaknya nakal, bandel, trauma. Di kelasnya ternyata diganggu sama teman laki-laki nakal, trauma dengan laki-laki. Nah trauma-trauma ini akhirnya apa bahayanya jadi post traumatic syndrome ini tadi itu. Sudah gitu dia punya pacar, pacarnya nyakiti, putus, lesbi lah dia. Ini penghalang jodoh, kadang-kadang tuh ketakutan. Makanya banyak perempuan-perempuan itu yang nggak mau nikah juga itu karena gitu. Takut Pak Ustadz, kenapa? Takut nanti dia, jangan-jangan nanti saya KDRT, dia nanti KDRT sama saya. Ketakutan itu gara-gara apa? Terlalu melihat yang keliru, ngelihat contoh kok yang jelek-jelek. Harusnya kan ngelihat contoh tuh yang bagus-bagus. Oh ternyata yang bagus-bagus tuh ada, laki-laki yang soleh, yang baik, yang lembut itu banyak. Cuman dia tuh nggak adil sih. Kebanyakan yang dimasukkan tuh informasi negatif. Akhirnya hidupnya ya begitu. Makanya hati-hatinya fobia dengan lawan jenis perlu dihapus. Caranya dengan apa? Banyak ngelihat contoh rumah tangga yang sukses, yang bahagia, yang harmonis. Ya di Instagram banyak lah ya, suami istri yang kelihatannya harmonis. Ya minimal kita ngelihat itu dulu lah. Kalau alam aslinya, tapi kita lihat yang harmonis, kita contoh, oh ternyata banyak kok laki-laki yang baik, yang lembut, yang soleh itu banyak. Kemudian yang ketujuh, yaitu, nah ini dia, penghalang jodoh. Pasang harga terlalu tinggi. Ya maklumlah S2, apalagi sudah mandiri, ya wajar pasang harga terlalu tinggi. Ayu meneh, atau ganteng lagi, ya sudah pasang terlalu tinggi. Nah kalau terlalu tinggi, mundur dulu. Orang itu pas mau deket, waduh kok kriterianya terlalu anu ya. Orang banyak yang mental. Kenapa? Takut lah. Nah akhirnya apa? Kalau giliran sudah terlalu tinggi itu kan, kalau ibarat istilah itu kan masih ngeliat siapa lo mau jadi suami saya, siapa lo mau jadi istri saya, masih ngeliat siapa lo, masih dilihat dulu siapa dia. Lama-lama giliran usia sudah mulai mengkhawatirkan, mulai expired, barulah dia aduh siapa saya ini, mulai dia koreksi dengan dirinya sendiri. Duh aku ki sopo yo, aku ki kok ora payu-payu. Lama-lama malu sendiri dia. Lama-lama ya wis lah, yang penting lanang ngono. Suwi-suwi ya wis, Pak Ustadz saya minta tolong carikan jodoh. Yang gimana Mbak? Oh ini dia, Mbak ini umurnya sudah 30-an lebih nih, S2, mandiri. Mbak cari yang kayak apa? Saya udah capek Pak Ustadz. Terus yang kayak apa carinya? Mbak kan S2, sudah mapan. Dah saya tuh yang penting anu aja lah Pak Ustadz, yang penting laki-laki Islam gitu aja sudahlah, saya nggak neko-neko. Standarnya habis sudah. Makanya jangan pasang harga terlalu tinggi. Ya menyesuaikan diri kita lah, standar gitu. Yang penting tuh kata Nabi itu kan tungkahul amanu arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Nah 4 perkara kata Nabi itu yang pertama adalah karena apa? Lidiniha, karena agamanya. Jadi kalau bukan agama itu ya jangan jadi faktor yang lain-lain. Pokoknya pertama itu lihat agamanya dulu. Oh ganteng, mapan, delok agama nih. Oh dia masih sholatnya belum ke masjid, tolak sudah. Nah itu menempatkan agama di atas segala-galanya itu. Ganteng, soleh, terus ganteng, soleh, miskin, terima, nggak apa-apa. Nanti harta bisa berubah. Dengan nikah siapa tahu rezeki jadi ditambah berlipat-lipat. Karena emang mungkin jadwal kayanya itu setelah nikah kan bisa jadi takdirnya itu. Jadi jangan sampai agama ini diletakkan nomor sekian. Ganteng Pak Ustadz, soleh Pak Ustadz, tapi kok rodok kurang mapan ya, sudah akhirnya dia nggak mau. Sudah itu yang kena balak yang tadi itu. Baik berikutnya ya.
Maka yang tadi kita lihat, yang ketujuh tadi itu, fokuslah dengan agamanya. Fokus itu aja lah. Yang lain-lain itu bonus. Yang kedelapan, beda tipe dengan orang tua. Ini beda kriteria. Jadi orang tuanya itu kadang-kadang maunya yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Kalau dia sih nggak ada masalah. Cuman orang tuanya terlalu ini itu. Terlalu idealis orang tuanya. Dan ini paling banyak juga dialami para wanita-wanita bil khusus. Belum nikah-nikah tuh karena orang tuanya terlalu berat. Mesti orang tua nyarinya yang mapan segala macam. Kenapa bisa begitu Pak Ustadz? Gimana cara menasihati orang tua? Jawabannya gini sebenarnya. Asal kita itu mandiri, yang kedua sering ngasih ke orang tua, maka posisi kita pasti beda. Teman-teman tuh kalau pengen nikah gampang dengan pilihannya sendiri. Caranya gimana? Sering-seringlah bersedekah. Bukan sedekah sebenarnya lebih tepat. Sering-seringlah memberi kepada orang tua kita. Memberi nafkah, ngasih. Mandiri, hidupnya misah, kalau bisa misah. Terus sering ngasih ke orang tua, berbaktinya. Kalau nggak pun nggak misah. Di rumah tuh baktinya tuh gede, sama orang tua itu berbakti. Sampai apa? Sampai orang tua tuh melihat kita itu anak kesayangannya yang paling tahu, paling nyenengke. Akhirnya apa? Ketika kita milih seseorang itu diberi kebebasan. Kenapa? Karena orang tua sudah terlalu sering dikasih. Nggak enak larang-larang anaknya ini. Kenapa? Sering dikasih duit, sering dikasih apa-apa. Meskipun pemberian anak tadi tak akan pernah membalas dan tak akan pernah sebanding dengan kebaikan orang tua. Tapi minimal orang tua kalau sering dikasih, kena hatinya. Di situ. Ini sudah jarang berbuat baik sama orang tua, baktinya jarang, lengenai jarang, penjaluannya oke. Ya susah dia. Makanya dia harus berbuat baik sama orang tua itu dihajar dengan dikasih terus begitu. Percayalah, di masjid itu kalau ada dermawan yang suka nginfak di masjid, masjid butuh apa? Karpet, dia yang nyumbang karpet. Masjid butuh apa? Sound system, penuhi semuanya sound system, segala macam ada. Tapi si dermawan ini nggak berani sholat, bukan nggak berani sholat, dia nggak sholat di masjid, sholatnya cuma di rumah. Pertanyaan saya, ada nggak jamaah atau takmir masjid yang berani nasihati si dermawan tadi? Sungkan. Kenapa sungkan? Karena sudah terlalu banyak memberi ke masjid. Maka kalau orang dermawan ini berbuat kesalahan, itu sungkan orang tuh menegur. Kenapa? Orang ini terlalu baik. Itulah kata Nabi ketika Rasul berdialog dengan iblis, ditanya, "Wah iblis, apa pendapatmu tentang Abdurrahman bin Auf?" Abdurrahman bin Auf itu ahli sedekah. Lalu apa jawab iblis? Saya malu goda dia. Lu kenapa malu goda dia? Oh, malaikat aja malu mencatat dosanya. Ngapain saya goda dia? Malu saya. Wong malaikat saja malu mencatat dosanya. Kenapa? Saking dia itu dermawan agamanya, hartanya digunakan di jalan Allah. Maka kalau kita dermawan ke orang tua, kita kasih orang tua segala macam itu, maka dia sungkan negur kita, ngatur-ngatur kita sungkan. Yang kesembilan, apa itu? Adat istiadat. Ini kadang-kadang penghalang jodoh ini karena beda adat. Jadi kalau beda adat ini bisa kita rembuk lah ya, beda adat ini. Yang ke-10, apa itu? Beda itu namanya harokah. Ini kadang menjadi penghalang juga. Beda organisasi, NU, Muhammadiyah, Salafi, Hizbut Tahrir, segala macam. Ini beda-beda ini kadang-kadang menghalangi. Terus gimana Mas Awan solusinya ini? Solusinya gini loh. Asal kita memahami mereka itu saudara kita paham akidah mereka nggak keluar. Terus perkara yang khilafiyah atau ikhtilaf secara furu'iyah itu cuman ikhtilaf. Kalau dia bisa berlapang dada dengan itu, ya lapang dada saja. Jadi beda lintas harokah itu nggak ada masalah. Lintas haroki atau lintas organisasi itu nggak ada masalah. Masalahnya itu adalah orang itu kalau yang masalah furu' aja dipersoalkan, cabang agama dipermasalahkan. Nah itu yang jadi masalah. Kalau yang kayak gini ya jangan dia sekali-sekali nikah beda ormas, ini jangan sampai. Nanti dia akan bermasalah. Taib yang terakhir sekarang. Apa itu? Ketempelan jin. Ketempelan jin? Iya. Makanya banyak orang itu kena jin itu namanya Sri Gunung. Wah, apa meneh? Sri Gunung itu gini loh. Sri itu perempuan, gunung itu ya gunung. Jadi banyak perempuan-perempuan tuh kena jin atau kena sihir namanya Sri Gunung. Perempuan itu kayak gunung. Skokaduan dari jauh itu kelihatannya cantik, kelihatannya itu indah. Giliran dekat wajahnya mengerikan. Maka banyak laki-laki itu yang sudah akrab, semakin dekat kok tiba-tiba hilang, nggak ada kabar. Takut lihat mukanya. Laki-laki juga begitu sama. Nah oleh karena itu banyak terjadi karena ketempelan jin-jin ini. Macam-macam datangnya dari mana? Satu, jin itu jatuh cinta dengan dia. Kenapa? Satu, sering berlama-lama di kamar mandi. Apalagi tidur telanjang, buka aurat, dengarkan lagu-lagu maksiat, terus dengarkan musik-musik yang nggak faedah, terus makan minum berdiri. Ya jelas dicintai jin lah. Kenapa? Karena kebiasaan itu semua itu adalah kebiasaan yang disukai jin. Akhirnya ketempelan jin.
Jin kalau sudah nempel sama dia dan ingin menjadi pasangannya, nggak mau ada orang lain mau menikahi dia, cemburu jinnya, maka dihalang-halangi. Dengan apa? Dibuat seperti Sri Gunung tadi. Mungkin dia jauh tampak indah, dekat mengerikan. Nah ini dia kalau jin jatuh cinta. Yang kedua, jin kiriman. Kenapa? Orang dendam. Salahnya dia suka pacaran. Namanya pacaran kan orang awam. Namanya orang awam, resikonya pacaran sama orang awam itu apa? Putusan, lari ke dukun, guna-guna kasih gendam. Akhirnya apa yang terjadi? Kenalah dia. Guna-guna ini dibuat penghalang jodoh. Jin berikutnya bisa datang juga karena apa? Karena memang warisan. Ini juga banyak warisan. Ada siapa? Orang tua. Karena orang tua ada yang warisi, simbah-simbah dulu, ada jinnya, dan ini berbahaya. Maka datangnya jin itu macam-macam. Terus solusinya bagaimana? Terakhir nih, solusinya buat para jomblo-jomblo, kan kita nggak tahu nih dari 11 faktor tadi kita nih masuk yang mana? Kok kita, sorry ya, saya nggak soalnya. Nah kok ada 11 itu kira-kira apa? Caranya bagaimana? Ruqyah mandiri. Jangan ke tempat ustadz. Ustadz sering ngasih nasihat ke para pemirsa jamaah semua. Kalau ruqyah itu mandiri, jangan ke tempat ustadz. Kalau Anda ruqyah ke tempat ustadz, memang jin nggak tahu. Jin tuh tahu kalau Anda pergi ke tempat ustadz. Sebelum Anda sampai rumahnya ustadz, jinnya sudah keluar. Di ruqyah kayak apa? Nggak ada efek. Pulang tempeli lagi, selesai. Kalau di tempat ustadz, di ruqyah mungkin jinnya keluar. Tapi kalau sikap dan perbuatan kita itu masih mengundang jin, pulang tuh ketempelan jin lagi. Makanya penting ruqyah mandiri. Pertanyaannya gimana cara ruqyah mandiri? Wah, cari artikel di Google, insya Allah banyak ya. Atau di tausiah saya cek di YouTube, mudah-mudahan ada. Baik, demikian teman-teman semua dan pemirsa yang dirahmati Allah, 11 penghalang jodoh, dan mudah-mudahan kita semua kebahagiaan jodohnya di dunia dan di surga. Amin Allahumma amin. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan.